satu-satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi, dan itu adalah tidak kemana-mana. Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu, tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun. Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku tak akan lupa, dia itu sahabatku, aku harus menemukannya, jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat membenci sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat mereka bertemu, Ini ya. gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan salju dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan pencuri es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji akan membalas kebaikanmu. Jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Naik lagi. pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa ini yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di kutub utara. Seorang pak tua bijaksana menyebut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ya? Gerda tak mengerti tahu tentang cermin. Tapi Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini. Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya. Kan Pak Tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyanyi kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekitarnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terdiri dari salju dan tinggal jauh dari siapapun, sendirian dan tanpa cinta atau sukacita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hahaha. Hatinya sama seperti semua yang ada di sini. Telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia. Dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau tak akan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Ya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan
saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangan yang ada di kaca. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya lintang. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu dan menjadi Lila lagi. Terima kasih banyak. Iya, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum. Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Pinocchio. Dahulu kala, hiduplah tukang mainan tua bernama Geppetto. Saat ia bekerja, Geppetto merasa senang. Kapanpun ia istirahat, perasaan sedih mendatanginya. Seumur hidupku, aku belum punya anak. Suatu hari, Geppetto mengukir boneka kayu berbentuk anak lelaki. Saat menaruhnya dalam lemari, ia berkata, Namamu Pinocchio. malam itu dari jendela ada bintang besar berkelip indah. Geppetto melihat keluar jendela ke bintang itu dan membuat sebuah permohonan. Kalau aku boleh memohon, kumohon aku punya anak laki-laki sungguhan. Malam itu, bintang besar itu memasuki kamar Geppetto. Ia berubah menjadi peri biru. Peri biru terbang ke sisi ranjang dan bicara pada Geppetto yang tidur. Geppetto, kau memberi semua orang kebahagiaan dengan mainan dan jam yang indah. Kini giliranku mengabulkan permohonanmu. Lalu ia menoleh ke Pinocchio dan berkata, boneka kayu kecil, kau akan bisa berjalan dan bicara seperti anak sungguhan. Ia mengetuk boneka itu dengan tongkatnya. Bila kau membuktikan kau berhati tulus dan berani, suatu hari nanti kau akan jadi anak sungguhan. Mata Pinocchio terbuka dan dengan sihir peri lain, seekor jangkrik muncul. Ini Pak Jimmy Jangkrik. Ia akan jadi nuranimu. Ia akan mendampingimu, menolongmu membuat keputusan bijak. Lalu, peri biru pergi menghilang. Saat Geppetto bangun pagi, ia bilang, Aku akan mengeluarkan Pinocchio dari lemari untuk memberi sentuhan akhir. tapi lemarinya kosong. Geppetto khawatir dan ia mulai mencari di seluruh rumah. Tiba-tiba ada suara datang dari sisi lain kamar. Ayah, aku di sini, Ayah. Apa? Kau bisa bicara? Iya, aku Pinocchio, anakmu. Bagaimana bisa? Ia meraih boneka kayu itu ke pelukannya. Pinocchio, anakku. Katanya amat bahagia. Suatu hari Pinocchio melihat beberapa anak pergi ke sekolah. Ia berkata pada Geppetto, Aku ingin ke sekolah, seperti anak lain. siangnya Geppetto pulang membawa buku-buku sekolah. Kini kau bisa bersekolah. Keesokan paginya, Pinocchio pamit pada Geppetto. Ia berjalan ke sekolah dan bersenandung dengan riang. Si jangkrik hinggap di pundaknya, senang pula. Yang mendatangi mereka adalah rubah rakus dan kucing bodoh. Wah, anak manis, kau mau pergi kemana, ha? Aku pergi ke sekolah. Kau ikut saja dengan kami ke pekan raya. Ia mengerling bahu Pinocchio. Dengar, apapun yang kau ingin tahu, bisa cari di pekan raya. Benarkah? Aku akan nulisnya dan kau percaya padaku. Ya, kau harus percaya padanya. Kau diam saja.
Jangan hiraukan dia, Pinocchio. Ayo kita pergi ke pekan raya dan kau akan lihat sendiri. Dan Jiminy si jangkrik berkata, Pinocchio, dia tidak tahu sedang berbuat apa. dengan menjentikan jarinya, si rubah melontarkan Jiminy si jangkrik. Pinocchio, jangan dengarkan dia. Baiklah, aku ikut kalian. Dan pergilah mereka. Jangan, Pinocchio, berhenti. Tapi Pinocchio, si rubah dan si kucing tidak mendengarnya. Mereka sudah di dalam pekan. Di panggung, ada pertunjukan boneka tengah berlangsung. Aku juga boneka. Aku bisa menari seperti itu. Pinocchio melompat di panggung dan mulai menari dengan para boneka lain. Tiba-tiba, penonton mulai bersorak. Lihat boneka baru itu, ia tak pakai tali. Tidak pakai tali. Mbak, Semua orang tertawa. Mereka melempar koin di panggung. Pemimpin pekan ini Ayo deh, yuk. melihat Ayo. uang terbang ke panggung. Ia Ayo. adalah pria gipsi Adek, kejam. dadah yang dulu, Dek. amat Dadah dulu. Dadah dulu, adik Pilar. Ia merusak dagunya. Janu. Boneka tidak bertali ini akan membuatku kaya. Hal berikut yang Pinocchio tahu, ia diangkat dan dilempar ke dalam kandang.